Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrianto. Saya dari kelas PAIH akan mencoba menjelaskan RPP saya di MTS Al-Ghazali Panjerjo, yakni mata pelajaran Akidah Akhlak. Pertama, saya akan menjelaskan KIKD dan indikator RPP saya. Untuk yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti menghargai menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Keempat, yakni mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dalam sudut pandang teori. Untuk selanjutnya, yakni indikator pencapaian. Menghayati satu. Untuk yang pertama, menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir dan bersikap, mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini Islam, menjelaskan pengertian akidah Islam, menunjukkan dalil tentang akidah Islam, menjelaskan dasar akidah Islam, menyebutkan tujuan akidah Islam, dan mengkomunikasikan dasar tujuan bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran peserta didik menghayati kebenaran akidah Islam. Peserta didik dapat mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan dalil akidah Islam. Peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar akidah Islam. Dan yang terakhir, menyebutkan tujuan akidah Islam. Untuk selanjutnya, masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, yakni pengertian akidah Islam. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang beragama Islam. Selanjutnya, dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam bersifat tauqifiyah, yang artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas, yakni Al-Quran dan Sunnah. Untuk Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah SWT menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Yakni kedua, Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir sikap diam Nabi Muhammad. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, tujuan mempelajari akidah Islam ada 5, yakni untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan, untuk menghindarkan diri dari akal pikiran yang menyesatkan, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir, dan menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Selanjutnya, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Untuk pertama, iman. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Sedangkan Islam secara bahasa tunduk atau patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang ketiga, ihsan. Ihsan menurut bahasa artinya berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan bermanfaat bagi diri. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah.
Selanjutnya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan Islam, iman, dan ihsan tidak bisa dipisahkan dengan lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah, merasa dilihat Allah baik ketika dia maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu ilmu batin. Dan seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang kelima dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Selanjutnya yakni metode pembelajaran. Metode pembelajaran saya menggunakan ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Untuk media pembelajaran bisa media gambar, sumber pembelajaran, buku paket akidah akhlak, pegangan guru, dan pengetahuan atau pengalaman siswa. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan untuk mengawalinya dengan salam, lalu berdoa, lalu memeriksa absensi kehadiran peserta didik. Yang kedua, kegiatan inti, mengamati peserta didik, fenomena kebenaran akidah materi. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang gambar yang diamati. Selanjutnya menanya. Peserta didik memberikan pertanyaan kepada pendidik. Peserta didik bertanya jawab tentang pengertian-pengertian yang tadi yang disampaikan. Selanjutnya mengeksplorasi. Peserta didik mengidentifikasi pengertian akidah Islam, dasar akidah Islam, dan tujuan mempelajari akidah Islam. Selanjutnya mengasosiasi. Peserta didik menyimpulkan pengertian akidah Islam, peserta didik memahami dasar akidah Islam. Selanjutnya mengkomunikasikan. Peserta didik mengerjakan soal-soal untuk menguatkan pemahaman, peserta didik menjelaskan pengertian akidah Islam, dan peserta didik menjelaskan tujuan akidah Islam. Kegiatan penutup, peserta didik dan pendidik melakukan doa bersama-sama, mengambil kesimpulan dari materi yang disampaikan. Kurang lebih begitu RPP video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.